Adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan ya. Pak Ridwan jago matematika loh. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang, mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Dibutuhkan 224 ubin untuk sebuah ruangan aula. Seorang pedagang buah menjual 115 buah jeruk. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, Bapak sekarang sedang pakai pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari suku Rote, ya, yang berada di Pulau Rote. Nah, ciri khasnya topi ini namanya Tiilanga, yang mirip dengan topi Meksiko yang besar itu, yang namanya sombrero. Anak-anak, kalian kan sudah lihat tayangan video tadi yang ada ubin sejumlah 224. Coba angka 2-nya posisinya apa saja? Bingung? Bapak tanya lagi, jumlah jeruk yang 115 buah itu, angka 1-nya posisinya apa saja? Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik supaya kalian paham, lebih mudah memahami, dan nalar kalian pun bisa terlatih. Oke anak-anak, penasaran? Mari kita lihat penjelasan Bapak berikut ini. Oke anak-anak, Bapak akan terangkan tentang masalah nilai tempat. Pertama, bilangan 234. Itu berarti ada 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, posisi di sini 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 4-nya sebagai satuan. Kemudian contoh, 235, 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 5-nya sebagai satuan. Kemudian 236, 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 6-nya sebagai satuan. Anak-anak, bisa baca polanya tidak? Berarti satuan itu yang paling kanan, puluhan yang tengah, dan ratusan yang paling kiri. Jelas? Nanti kalau ada soal berikutnya, kalian harus sudah memahami itu ya. Berarti kesimpulannya adalah bilangan 3 angka, angka paling kiri menempati nilai ratusan, angka yang di tengah menempati nilai puluhan, dan angka yang paling kanan menempati nilai satuan. Jelas anak-anak? Mudah kan? Ingat, belajar bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Oke anak-anak, setelah kalian tadi belajar konsep nilai tempat, Bapak akan berikan soal HOTS. Apa itu soal HOTS? Higher Order Thinking Skill. Jadi soal yang membuat kalian akan berpikir tingkat tinggi. Nanti kalian akan lebih pinter loh anak-anak, kayak Pak Ridwan nih. Kita lihat soal berikut ini. Fatah dan Raya menuliskan sebuah bilangan. Bilangan yang ditulis Fatah adalah 235. Sedangkan yang ditulis Raya susunannya terbalik dari bilangan yang ditulis Fatah. Berapa jumlah nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Fatah dan Raya? Solusi. Informasi. Bilangan ditulis Fatah sama dengan 235. Bilangan ditulis Raya sama dengan susunannya terbalik dari yang ditulis Fatah. Langkah-langkah. Berarti bilangan yang ditulis Raya sama dengan 532.
Nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis fathah adalah 5. Nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis raya adalah 500. Jadi, jumlah nilai angka 5 adalah 500 ditambah 5 sama dengan 505. Kesimpulan, jadi jumlah nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis fathah dan raya adalah 505. Jelas anak-anak? Oke anak-anak, setelah mendapatkan penjelasan tentang HOTS tadi, pasti kalian bisa jawab dong soal yang di awal tadi. Bapak kasih nih jawabannya. 224 berarti ada 2 sebagai puluhan dan 2 sebagai ratusan. Untuk soal jeruk, silahkan kerjakan sendiri ya. Pasti kalian bisa. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Nisa bermain loncat angka. Dia mulai berdiri di angka 1. Berikutnya, Nisa meloncat sebanyak 1 kali dan ia berada di angka 4. Jika Nisa berada di angka 1 dan ia meloncat sebanyak 3 kali, di angka berapakah Nisa berada? Dicatat ya, Nisa bermain loncat angka. Dia mulai berdiri di angka 1. Berikutnya, Nisa meloncat sebanyak 1 kali dan ia berada di angka 4. Jika Nisa berada di angka 1 dan ia meloncat sebanyak 3 kali, di angka berapakah Nisa berada? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Ketupat adalah simbol perayaan umat Islam yang pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga pada zaman pemerintahan Demak. Ketupat terbuat dari daun kelapa, yang menurut filosofi Jawa, ketupat melambangkan berada pada kondisi bersih dan suci setelah melaksanakan ibadah puasa. Anyaman ketupat yang rumit memiliki arti kehidupan manusia penuh dengan liku-liku. Isi ketupat yang berbahan beras sebagai bentuk harapan dan kemakmuran juga mencerminkan kebersihan dan kesucian hati. Ketupat biasanya dihidangkan dengan sayur dan lauk yang bersantan dan paling nikmat disantap bersama keluarga tercinta pada Hari Raya Idul Fitri. Ketupat, hidangan syarat makna. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota.
Benda apakah yang berada di urutan ketiga dari sebelah kanan di rak kedua? Bagaimana cara kalian mengetahuinya? Dapatkah kalian menemukan halaman 15 pada buku ini? Bagaimana cara kalian menemukannya? Sekarang, dapatkah kalian menemukan rumah nomor 20 di sepanjang jalan ini? Bagaimana cara kalian menemukannya? Anak-anak, kalian kan tadi sudah lihat tuh, ada yang menarik loh. Urutan ketiga sebelah kanan di rak 2 itu apa? Tahu kan? Berikutnya, bagaimana cara mencari halaman buku yang ke-15? Halaman yang ke-15 dari buku tersebut. Berikutnya, coba bagaimana mencari rumah yang ke-20? Itu terus terang kita harus bisa mengurutkan bilangan. Bapak akan mengajarkan konsep mengurutkan bilangan dengan matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pemahaman konsep untuk mengurutkan bilangan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bilangan 23. Lihat, ada 2 batang dan 3 satuan. 24, 2 batang, 4 satuan. 26, 2 batang, 6 satuan. 28, 2 batang, 8 satuan. 29, 2 batang, 9 satuan. Kemudian kita lihat berikutnya. Ada gambar 29, 2 batang, 9 satuan. Kemudian 30, 3 batang. 31, 3 batang, 1 satuan. 32, 3 batang, 2 satuan. Kita lihat lagi. Di sini ada 61, berarti 6 batang dan 1 satuan. Kemudian ada gambar 52, 5 batang dan 2 satuan. 43, 4 batang dan 3 satuan. 24, 2 batang dan 4 satuan. 15, 1 batang dan 5 satuan. Perhatikan, gambar yang ketiga ini menunjukkan urutan dari bilangan. Dari yang lebih besar sampai dari yang lebih kecil. Jelas? Anak-anak, sengaja Bapak buat bentuknya ini. Ada batang, ya, dan ada kubus kecil atau Bapak nyebutnya satuan, supaya kalian bisa tahu bahwa, oh, urutan itu ternyata bisa dilihat dari bentuk jumlahnya. Di sini ada wujud nyata sehingga mudah dipahami. Jelas? Ada hal yang penting di sini. Kesimpulan dari penjelasan ini. Urutan bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Jika ada nilai puluhan yang sama, maka dilanjutkan dengan membandingkan nilai satuan yang dimiliki oleh bilangan tersebut. Anak-anak, penjelasan ini mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sehingga begini, kalau ada yang bilang 23 dengan 21 besar mana? Pasti besar 23, karena 3-nya lebih besar daripada 1. Jelas ya? Oke, itu tentang yang namanya urutan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang soal urutan bilangan yang mengandung nilai HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau cara berpikir tingkat tinggi. Mari kita lihat soal berikut ini. Beberapa anak sedang mengikuti upacara bendera. Di barisan pertama berdiri 4 orang di samping kiri Alia dan 3 orang di samping kanannya. Berapa banyak anak yang berada di barisan pertama? Bisa jawab tidak? Oke, kalau bingung, Bapak akan terangkan caranya. Perhatikan solusinya. Di sini 4 orang di samping kiri Alia. Berarti Alia 1 orang. 3 orang di samping kanan Alia. Berarti kita lihat langkah-langkahnya. Jumlah anak di barisan pertama sama dengan 4 orang di sebelah kiri ditambah 1 orang itu Alia sendiri dan 3 orang di sebelah kanan. Jadi banyak anak yang baris adalah
8 orang. Jelas ya anak-anak ya? Mudah kan? Ya, ingat jumlah yang baris jadi 8 orang. Bisa juga nanti kalian buat juga dengan gambar, tidak jadi masalah. Anak-anak, kalau kita lihat soal yang tadi, yang Bapak berikan di awal, berarti kalian tahu dong, di rak kedua yang urutan ketiga dari sebelah kanan, jawabannya apa? Betul, pesawat. Kalau yang lainnya, nanti silahkan kalian pikirkan sendiri ya. Oke anak-anak, mudah kan ya pelajaran mengurutkan bilangan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Arya memiliki bilangan 315, sedangkan Jamal memiliki bilangan 513. Apabila angka 3 pada kedua bilangan milik Arya dan Jamal dijumlah, hasil yang akan diperoleh adalah, dicatat ya, Arya memiliki bilangan 315, sedangkan Jamal memiliki bilangan 513. Apabila angka 3 pada kedua bilangan milik Arya dan Jamal dijumlah, hasil yang akan diperoleh adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sebelum kembali menyimak pelajaran dari Pak Ridwan, kita lihat dulu teman-teman dari berbagai daerah yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Virus corona. Ia tak tampak oleh mata, tapi semua orang takut kepadanya. Ribuan nyawa melayang sia-sia. Air mata tumpah tak terhingga. Oh corona, cepatlah pergi dari negeriku tercinta. Aku rindu sekolah. Aku rindu bertemu teman-teman, bermain dan tertawa bersama. Corona, Corona, jangan ganggu aku. Ayo, ayo cuci tangan, usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat, serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Guna menjamin keberlangsungan program belajar mengajar selama pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara,
Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Keceriaan Canda Gilang Dirga bersama bintang tamu membahas obrolan seputar Ramadan. Akan menemani santap sahur Anda. Seru, lucu, dan menghibur. Ketika pertama lo memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, apakah itu pertama? Sahur bersama Gilang Dirga. Setiap hari selama Ramadan. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Janji ya. Maaf ya, Dek. Iya Kak, yuk kita lanjut lagi. Amati nomor rumah yang ada di suatu perumahan. Di sisi kanan jalan dimulai dari nomor 1, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan di kiri jalan dimulai dari nomor 2, 4, 6, dan seterusnya. Jika diminta melanjutkan urutan nomor rumah tersebut, dapatkah kalian melakukannya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang pakai pakaian dari Nusa Tenggara Timur. Pakai adat ini dari suku Rote. Lihat, ciri khasnya kemeja putih dan lengan panjang. Jadi terlihat lebih gagah kan Bapak? Oke, sekarang kita akan membahas tentang pola bilangan. Kalian lihat tadi ada rumah yang urutannya 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Kalian bisa teruskan kan? Terus kita lihat ada pola penerjun. Nah, pola bilangannya seperti apa? Ada lagi tadi gambar pola ranting pohon. Polanya seperti apa? Kalian pasti penasaran. Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Kalau penasaran, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, kita sekarang akan belajar pemahaman konsep tentang pola bilangan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu pola bilangannya loncat 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Itu pola bilangannya loncat 2. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Itu pola bilangannya loncat 3. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31.
itu pola bilangannya loncat 4. Anak-anak, kalau pola bilangan, kita tinggal jumlahkan saja dengan angka yang sama untuk mengetahui pola bilangan yang loncat. Bisa ditambahkan 2 terus-menerus, 3 terus-menerus, 4 terus-menerus, dan seterusnya. Di SMP atau SMA, kalian akan belajar itu yang namanya barisan aritmatika. Jelas ya anak-anak ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal HOTS untuk soal pola bilangan. Ingat, HOTS apa? Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Kita lihat soal berikut ini. Alam dan Nata sedang menuliskan beberapa bilangan. Bilangan yang ditulis Alam adalah 103, 99, 95, dan seterusnya. Sedangkan bilangan yang ditulis Nata 75, 78, 81, dan seterusnya. Berapa bilangan dengan nilai sama yang pertama kali mereka tuliskan? Solusi. Informasi. Bilangan ditulis Alam adalah 103, 99, 95, dan seterusnya. Bilangan ditulis Nata adalah 75, 78, 81, dan seterusnya. Langkah-langkah. Bilangan loncat yang ditulis Alam 103 kurang 99 sama dengan 4. 99 kurang 95 sama dengan 4. Bilangan loncat yang ditulis Nata 78 dikurang 75 sama dengan 3. 81 dikurang 78 sama dengan 3. Bilangan yang ditulis Alam selanjutnya 95, 91, 87. Bilangan yang ditulis Nata selanjutnya 81, 84, 87. Bilangan yang ditulis sama dengan 87. Kesimpulan, jadi bilangan dengan nilai sama yang pertama kali mereka tuliskan adalah 87. Jelas ya? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat pelajaran matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Andi akan membuat bilangan ratusan dari angka 0, 2, dan 5. Pertanyaannya adalah, A. Berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat Andi? B. Urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Dicatat ya, Andi akan membuat bilangan ratusan dari angka 0, 2, dan 5. Pertanyaannya adalah, A. Berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat Andi? B. Urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Baik adik-adik, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Ingat selalu untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi saudara, info terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat menjumpai Anda saudara. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengharapkan pemerintah daerah kabupaten kota dapat mengalokasikan dana desa tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 di wilayah kerja masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil kesepakatan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Bengkulu, disepakati jika anggaran dana desa untuk tahun 2020 dialihkan untuk penanganan COVID-19 ke wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dana desa dapat dimanfaatkan sebagai pembelian alat pelindung diri APD bagi tenaga medis maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya guna penanggulangan COVID-19. Tidak hanya dana desa tetapi dana kelurahan yang ada di Kota Bengkulu diharapkan juga dapat dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19. Jumlah dana desa untuk wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2020